Kok bisa sih latihannya kurang bagus tapi badannya gede-gede aja? Mungkin kalian pernah ketemu orang ataupun teman kalian ataupun senior kalian yang badannya tuh bagus ya, gede. Tapi ketika kita lihat pas lagi latihan mungkin latihannya kurang bagus ya formnya atau pola latihannya yang berantakan. Apakah jangan-jangan ada faktor lain yang lebih penting daripada pola gerakan yang optimal itu sendiri? Gue nggak akan bahas terlalu banyak terkait genetik karena menurut gue itu udah overuse banget dan sudah dibahas sama banyak influencer di luar. Di sini gue akan menjelaskan ke kalian sebenarnya fundamental dari perkembangan otot itu apa. Apakah optimality ataupun gerakan yang optimal itu penting? Ya, spoiler jawabannya ternyata enggak. By the way, kalau kalian emang pengen belajar terkait fitness dengan lebih dalam dan lebih mudah, bisa langsung gabung ke Akademi Fitness. Bisa langsung mulai dari Discord gue yang gratis dulu kalau kalian pengen coba-coba belajar. Linknya gue sertain di bio. Kita pasti semua tahu untuk gedein otot kita perlu untuk angkat beban. Tapi jarang yang tahu esensi angkat beban itu sebenarnya apa. Jadi jika kita lihat, angkat beban itu secara esensi dan juga fundamentalnya berarti kita mengekspos otot kita terhadap suatu tension atau tegangan. Tegangan ini diciptakan oleh gaya luar atau gaya di luar otot kalian. Bisa berupa beban tadi. Gaya dari luar ini akan berusaha untuk menarik otot kalian. Sedangkan otot kalian berusaha untuk menahan atau untuk mempertahankan posisinya. Karena kalau otot kita nggak bisa mempertahankan posisinya, yang akhirnya terjadi adalah ototnya putus. Jadi sebenarnya jika kita memberikan stimulus berupa tension atau tegangan ini, gimana pun caranya, selama gerakan pada otot tersebut terpenuhi, ototnya pasti akan berkembang. Jadi itu kenapa jika kita lihat ada orang yang latihannya kurang bagus tapi badannya gede. Sesimpel karena ya otot yang ditargetnya gimana pun caranya pasti akan terekspos terhadap tension. Tapi menurut gua form yang baik itu akan mencegah tension tersebut keluar dari otot. Maksudnya adalah mencegah adanya tension yang berlebihan pada mungkin connective tissues kalian seperti sendi dan juga tendon. Gua bukan bilang bahwa sendi dan tendon itu tidak bisa sama sekali menerima adanya tegangan. Tapi jawabannya adalah kalau misalkan terlalu berlebihan, maka dari waktu ke waktu gue yakin kalian akan mulai ngerasain efek samping yang berupa sakit itu. Selanjutnya yang terpenting juga adalah kalian harus tahu fungsi otot. Dan kebanyakan otot itu mempunyai fungsi lebih dari satu. Apalagi otot-otot yang biarticular ataupun otot-otot yang terletak pada bagian tengah tubuh kalian. Misalkan kita lihat otot dada yang terletak lebih ke tengah. Otot dada itu merupakan otot yang cukup besar dengan serabut otot yang banyak. Serabut ototnya juga mempunyai arah yang berbeda-beda. Jadi itu mengapa chest itu bisa aktif dengan gerakan yang cukup banyak. Misalkan bisa dengan bench press, bisa dengan incline bench press, bisa dengan decline bench press. Karena pada akhirnya serabut ototnya memungkinkan kita untuk bergerak pada latihan tersebut. Jadi itu kenapa kalau kita latihan incline bench press, sebenarnya nggak semua tensionnya itu ada di upper chest. Meskipun upper chest itu secara posisi memiliki peranan yang lebih penting. Tapi sebenarnya middle chest ataupun chest di bagian tengah itu juga cukup aktif pada gerakan pressing apapun. Tapi secara keseluruhan ketika kita latih otot dada, ya dengan gerakan apapun yang mengaktifkan otot dada, serabut otot pada otot chest itu pasti akan aktif juga dan akan terstimulasi. Misalkan yang lain adalah otot latissimus dorsi atau otot sayap kalian. Banyak orang yang bilang bahwa otot latissimus dorsi itu mempunyai leverage yang bagus ketika siku kalian itu dekat dengan tengah tubuh kalian. Jawabannya memang benar, tapi bukan berarti ketika kalian pull down dengan tangan yang lebih lebar, itu otot lats kalian nggak aktif. Jadi sebenarnya latissimus dorsi itu akan cukup aktif dalam hampir semua gerakan menarik. Selama gerakan menarik tersebut menggunakan yang namanya humeral extension. Humeral extension berarti menarik tangan kalian dari posisi di atas sampai ke posisi bawah. Jadi gerakan apapun seperti mungkin rowing, close grip, wide grip, pada akhirnya pasti akan kenain lats. Meskipun kita bisa untuk nge-target lebih banyak lats atau lebih banyak middle back atau retractors ya. Tapi jawabannya ya selama kalian memenuhi kebutuhan otot tersebut akan cukup terstimulasi. Jadi form itu menurut gue bukan satu-satunya hal yang paling penting ya untuk membesarkan otot kalian. Karena pada akhirnya adalah itu tinggal kita melakukan gerakan yang gerakan tersebut adalah tugas dari suatu otot ataupun grup otot. Pada akhirnya juga kita nggak bisa untuk isolasi gerakan. Ya menurut gue isolasi gerakan atau isolasi otot itu adalah ide yang bodoh. Kita bisa untuk membias, tapi pada akhirnya otot yang mempunyai tanggung jawab gerakan tersebut pada akhirnya juga akan aktif. Kalian mungkin juga akan notice, rata-rata orang yang badannya besar, itu mereka juga angkatnya jumlahnya juga besar ya, atau bebannya juga berat. Ya kita kesampingkan dulu form yang kurang enak dilihat, tapi mereka itu melakukan yang namanya progressive overload sebenarnya. Ini sebenarnya logika sederhana aja. Kalau misalkan kalian pengen makin gede, kalian harus untuk naikin bebannya, naikin repsnya, atau membuat latihan kalian tuh semakin sulit.
Karena kalau nggak ya kalian pasti akan ada di situ-situ aja. Logika ini menurut gue sangat-sangat simpel, bahkan anak SD aja tahu kalau misalnya kita mau makin kuat kita harus angkat beban lebih berat. Meski menurut gue ya, progressive overload yang lebih terarah dan terstruktur itu pasti akan memberikan kita progres yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngasal, kita naikin bisa tiba-tiba jauh, maka resiko cederanya juga akan naik. Jadi itu kenapa kalau kalian lihat atlet-atlet yang badannya besar sekali, kalau mereka nggak hati-hati, ya kemungkinan cederanya akan sangat-sangat tinggi juga. Tapi mengesampingkan sekali lagi hal cedera-cedera tadi, kalau misalkan target kalian adalah emang pengen gedein massa otot, ya tetap progressive overload itu harus ada menjadi landasan latihan kalian. Yang terakhir yang menurut gue relatable adalah makan yang banyak. Dari zaman dulu ketika gue ada dalam posisi yang masih kurus ya, ketika gue baru awal nge-gym, semua teman-teman gue, mentor gue, senior gue, semua pasti ngomong makan yang banyak, khususnya protein. Dan ketika gue pikirin sampai sekarang, menurut gue itu adalah hal yang sangat-sangat benar. Simpelnya adalah ketika kalian mau membangun sebuah rumah, kalau misalkan nggak ada bahan bakunya dan nggak ada tenaga kerjanya, itu rumah nggak akan jadi. Kalau misalkan tenaga kerjanya dikit, dan bahan bakunya juga dikit, ya rumahnya akan jadinya lebih lama atau bahkan bisa jadi di tengah-tengah berhenti ya, macet. Sama seperti kita, ketika kita ingin membangun massa otot, ketika kita ingin punya badan yang bagus, maka ya kita harus makan dengan jumlah yang cukup. Dan dalam kasus ini ya, kalau kalian dari kurus ke gemuk berarti harus agak banyak. Kenapa begitu? Ya simple, karena membangun otot membutuhkan energi, membutuhkan protein. Ya protein adalah ibaratnya batu batanya atau bahan dasarnya. Sedangkan pekerjanya itu adalah karbohidrat dan juga lemak. Jadi itu kenapa? Kalau misalkan kita mau bangun massa otot, kita dianjurkan untuk bulking atau kalori surplus. Karena memang ketika diteliti di semua jurnal rata-rata itu memberikan hasil bahwa ya memang kalori surplus itu akan lebih anabolik ketimbang kita makan di kalori defisit untuk membangun otot. Tapi sekali lagi menurut gue kalori surplus yang orang-orang lakukan itu terlalu tinggi. Karena pada jurnal yang ada itu rata-rata kalori surplus yang dibutuhkan untuk mendapatkan efek yang optimal itu cuma di angka 200-300 kalori surplus aja di atas dari kalori harian kalian. Jadi sebenarnya eat big to get big itu nggak salah, dan selama kalian makan dengan cukup banyak dan tidak terlalu banyak, itu menurut gue akan mendapatkan hasil yang optimal juga ke kalian. Sebenarnya nggak ada salahnya kalian surplus lebih banyak, tapi menurut gue surplus yang terlalu banyak pada akhirnya itu akan menaikkan lemak kalian lebih tinggi ketimbang naikin otot kalian. Jadi kesimpulannya adalah ada 3 poin yang menurut gue kalian harus perhatiin. Yang pertama adalah mechanical tension. Kalian harus tahu dulu bahwa tegangan itu adalah stimulus otot paling utama. Jadi mau kalian formnya bagus, mau kalian formnya jelek, selama kalian tahu dasarnya itu menurut gue udah cukup. Tadi hal kedua yang gue bilang itu adalah progressive overload. Ya meskipun gue tetap menyarankan untuk punya program, tapi selama latihan kalian gak bikin lebih sulit atau istilahnya di situ-situ aja, maka progres kalian ya gak akan seoptimal itu dan kalian gak akan punya badan yang gede ya, jangan mimpi. Yang ketiga itu adalah makan lebih banyak khususnya di protein. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian memang ada di posisi yang lebih kurus ya. Jangan takut untuk makan banyak. Gak apa-apa untuk jadi lebih gemuk tanda kutip sedikit ya, asal kalian mendapatkan manfaat anabolik dari kalori surplus tersebut. Jadi menurut gue itu adalah hal yang paling penting ketika kalian emang pengen punya badan yang besar ya, khususnya ya besar otot. Gue gak menampik bahwa memang orang besar itu gak semua omongannya itu benar, tapi at least ada hal benar yang mereka lakukan. Ya kalau kalian pengen tahu atau mau cari influencer ataupun edukator yang terpercaya, kalian lihat aja nih, sesuai gak badan mereka ataupun performa mereka sama goals kalian, dan juga apa yang mereka omongin sebaiknya berlandaskan fakta. Ya, jadi bukan cuma asal ceplos-ceplos, tapi melalui riset, melalui baca-baca, melalui edukasi, dan juga melalui trial error yang cukup panjang. Jadi gue Onyx Jaya, itu untuk hari ini gue harap bisa membantu. Kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, dan juga see you at another video.